Hai netizen suara.com, balik lagi di Throwback Crime Story yang akan membahas dan mengulas kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia bareng gue, Sylvie Damanik. Pada episode kali ini, gue akan membahas peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet di Banyuwangi, Jawa Timur pada 1998 silam. Peristiwa tersebut memakan korban jiwa hingga ratusan orang. Bahkan hingga kini belum terungkap siapa dalang dari peristiwa pembantaian di Banyuwangi itu. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut kasus ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini. Jadi guys, pada tahun 1998, situasi Banyuwangi sangat mencekam. Bagaimana tidak, ketika itu muncul sekelompok orang yang berpakaian serba hitam, bercadar seperti ninja melakukan teror di wilayah paling timur Pulau Jawa ini. Bahkan, sekelompok orang yang diidentifikasi dengan sebutan ninja ini memiliki kesaktian bisa muncul dan menghilang begitu saja. Nah, pelaku disebut bisa merangkak di dinding hingga melompat di batang dahan pohon kelapa. Jadi guys, aksi pembantaian itu dilakukan terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Nah, ketika itu, orang yang diduga dukun santet tiba-tiba didatangi dan dibunuh oleh ninja alias orang yang tak dikenal. Aksi mereka ini kerap dilakukan saat malam hari. Biasanya aksi para ninja ini dilakukan saat listrik mendadak mati. Dalam keadaan gelap gulita, ninja pencabut nyawa ini pun melancarkan aksinya terhadap target mereka. Walhasil, tak lama usai listrik kembali menyala, korban sudah ditemukan tewas bersimbah darah dan berbagai luka. Tak hanya luka, bahkan ada juga korban yang tubuhnya terpotong-potong, patah tulang, atau kepalanya pecah. Nah, korban yang tewas ini bukan hanya orang-orang yang disebut sebagai dukun. Namun, lama-kelamaan ini korbannya merambat guys. Jadi dialami juga oleh para kiai dan guru ngaji. Setelah kejadian pembantaian kian marak, Bupati Banyuwangi saat itu, Purnomo Sigit, menerbitkan radiogram berisi meminta aparat pemerintah mendata dan melakukan pengamanan terhadap beberapa tokoh, terutama kiai dan guru ngaji. Bukannya korban makin berkurang guys. Keberadaan radiogram tersebut justru membuat korban semakin bertambah. Dalam sehari, korban bisa bertambah 2 hingga 9 orang guys. Dalam sehari loh. Karena itu, Bupati Purnomo Sigit mendapatkan protes hingga diminta mundur dari jabatannya. Sebab keberadaan radiogram itu justru dijadikan petunjuk para ninja untuk lebih mudah mendatangi target dan melakukan pembantaian. Meski begitu, mengenai jumlah korban pembantaian ninja di Banyuwangi tidak sinkron, alias berbeda-beda nih guys. Jadi ada 2 versi. Kalau versi pemerintah menyebut jumlah korbannya ada 115 korban yang tewas. Sementara dari data tim pencari fakta Nahdlatul Ulama alias NU, jumlah korban meninggal dunia mencapai 147 orang. Selain itu, ada juga versi yang menyebut korban pembantaian tersebut adalah kalangan santri, kiai, dan guru agama yang dituduh sebagai dukun santet disebut lekat dengan motif politik. Hal itu diungkap Pangdam 5 Brawijaya yang ketika itu dijabat oleh Maijen TNI Joko Subroto. Joko mengungkap pembunuhan yang terjadi pada Januari hingga Juli 1998 ini kemungkinan memang dilatar belakangi motif kebencian terhadap dukun santet. Namun, ia juga tidak menampik bahwa pembunuhan yang meluas di Banyuwangi pada Agustus hingga September 1998 disusupi unsur-unsur lain. Pasalnya guys, situasi politik nasional yang sedang tidak menentu kala itu menjadi salah satu faktor merebaknya teror di tengah-tengah masyarakat Banyuwangi. Dan ketika itu juga mulai muncul aksi demonstrasi untuk mendesak Soeharto lengser setelah terpilihnya kembali sebagai presiden dalam sidang umum MPR
pada Maret 1998. Lokasi Banyuwangi yang menjadi target dikenal dengan kawasan Tapal Kuda Nahdlatul Ulama dan diduga sengaja dipilih sebagai sasaran kekerasan dengan motif politik dan menyasar kalangan santri. Polisi ketika itu kemudian menangkap 80 orang yang diduga sebagai pelaku, aktor intelektual, penyandang dana hingga eksekutor dalam peristiwa pembantaian Banyuwangi pada 1998 silam. Meski begitu, dalang utama kasus pembantaian Dukun Santet Banyuwangi hingga kini belum pernah terungkap dan belum pernah ditangkap. Itu dia guys, cerita soal peristiwa pembantaian yang pernah mencekam di Banyuwangi pada 1998 silam.